Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak henti-hentinya memberikan nikmat-nikmatnya yang begitu banyak kepada kita. Di antaranya kita diberi nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan nikmat panjang umur, sehingga kita dapat melaksanakan perintah-perintahnya. Di antaranya yaitu sholat maghrib berjamaah dan dilanjutkan dengan menuntut ilmu di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kepada Allah adalah menggunakan anugerah Allah sesuai dengan keinginan Allah. Yang Allah perintahkan kita jalankan, yang Allah larang kita tinggalkan. Itu namanya kita bertakwa sekaligus bersyukur kepada Allah. Kalau kita bersyukur, nikmat Allah akan ditambah. Tapi kalau kita tidak bersyukur, sesungguhnya azab Allah sangat pedih. Na'udzubillah min dzalik. Marilah kita laksanakan perintah Allah dengan penuh kesenangan, dengan penuh kegembiraan. Di antaranya yaitu Allah memerintahkan kita sholat. Hendaklah sholat dilakukan dengan penuh keikhlasan, penuh kerinduan ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang sholatnya bagus, insya Allah agamanya bagus. Orang yang sholatnya kurang bagus, perlu ditingkatkan kembali. Kita jangan berpikir, saya belum beres, nggak usah sholat dulu. Sholat itu orang baik wajib, orang jahat wajib, asal beragama Islam wajib. Jangan nunggu benar dulu, tetapi sholat dulu. Nanti insya Allah Allah perbaiki, Allah perbaiki, Allah perbaiki, sehingga kita menjadi orang yang baik, orang yang benar di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada junjungan kita, kecintaan kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita sebagai pengikut ajarannya. Seperti biasa, marilah kita awali taklim kita dengan membaca surat Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila mu'alifi hadal kitab Syekh Al-Imam Barakatin Adam Abdullah Banglawi Al-Haddad rahimahullah, nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Marilah kita lanjutkan pembahasan kitab An-Nasaihud Diniyah ini. Sekarang masih halaman 56. 10 baris ke-10 dari atas. Baris ke-9 dari atas. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Aidon juga Ibnu Mas'ud juga berkata, Nuzzilal Qur'anu, Al-Qur'an itu diturunkan liyu'mala bihi, untuk diamalkan. Jadi Ibnu Mas'ud berkata, Al-Qur'an itu diturunkan untuk diamalkan. Jadi pertama kita cinta pada bacaan Al-Qur'an, kita senang membaca Al-Qur'an. Selanjutnya kita berusaha memahami kandungan Al-Qur'an,
Selanjutnya yang terpenting dari semua itu, Al-Quran itu diturunkan untuk diamalkan. Jadi amalkanlah ajaran Al-Quran. Kita umat Islam itu sudah punya petunjuk, sudah punya pedoman yang tidak mungkin salah. Kalau dijalankan pasti sukses. Suksesnya bukan hanya di dunia, tetapi sukses di dunia dan di akhirat. Kalau orang di luar Islam, pedomannya belum menurut kita itu keliru, hadirin sekalian. Jadi umat Islam sudah punya pedoman yang akan membuatnya sukses di dunia maupun di akhirat. Kalau ada profesor, doktor yang menyatakan kiat-kiat sukses begini, itu biasanya kiat sukses urusan dunia. Tapi urusan akhiratnya dia jarang berpikir ke arah itu. Nah, untuk kesuksesan dunia maupun di akhirat, itulah pedomannya Al-Quran. Dan umat Islam sudah memegangnya, tinggal mengamalkannya, hadirin sekalian. Fattakhadh, maka jadikanlah tamma dirasatihi, sempurnanya mempelajari Al-Quran, amalan dengan pengamalan. Jadikanlah kesempurnaan mengajarkan pengajaran Al-Quran, mempelajari Al-Quran dengan mengamalkan ajaran kandungan Al-Quran. Jadi jangan sampai kita sudah rajin baca tapi nggak mengamalkan. Cinta bacaan Al-Quran bagus, rajin membacanya bagus, kemudian ditambah dengan mengamalkan kandungan ajaran Al-Quran. Fa'ammal qari'u, karena sesungguhnya orang yang membaca Al-Quran, al-mukhallitu dan bermaksiat, al-ghafilu yang lalai, alladzi la ya'malu yang tidak mengamalkan, bil Qur'ani Al-Quran, wala ya'tamiru dan tidak melaksanakan, bi awamirihi perintah-perintah Al-Quran, wala yanzajiru dan tidak menjauhi bizawajirihi larangan-larangan Al-Quran, wala yaqifu tidak berhenti indah hududihi terhadap batasan-batasan Al-Quran. Faqad warada, sungguh dijelaskan dalam hadis, fi zimmihi, di dalam celaannya, al-akhbaru, oleh hadis-hadis yang banyak. Jadi orang yang hanya membaca Al-Quran tapi kehidupannya jauh dari Al-Quran, sungguh itu dicela oleh hadis-hadis Rasul, dan sangat banyak keterangan tentang hal seperti itu, hadirin sekalian. Wajah dan datang fi haqqihi, di dalam haknya orang tersebut, tasdidatun, ancaman-ancaman, wa takhwifatun dan peringatan-peringatan keras, katsiratun yang banyak. Jadi banyak di dalam hadis-hadis yang menjelaskan kalau orang sudah membaca Al-Quran tetapi ajarannya, tingkah lakunya jauh dari Al-Quran, mendapatkan ancaman-ancaman keras dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dijelaskan oleh hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan sampai Al-Quran itu nggak diamalkan. Al-Quran itu dibaca, dimengerti, diamalkan. Nah, itu insya Allah sukses dunia akhirat, hadirin sekalian. Qala alaihi salatu wassalam, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, Iqra'ul Qur'ana, bacalah Al-Quran, manahaka, apa-apa yang mencegahmu, fa illam yanhaka, jikalau kamu tidak tercegah oleh bacaan Al-Quran itu, falasta taqra'uhu, maka kamu tidak disebut membacanya, maka kamu bukanlah orang yang membaca Al-Quran. Jadi bacalah Al-Quran, maksudnya amalkanlah bacaan itu. Ada larangan Allah, tinggalkan. Ada perintah Allah, tunaikan. Itulah yang disebut dengan membaca Al-Quran dengan benar, hadirin sekalian. Memang berat, tetapi itulah
untuk masuk surga, ya memang seperti itu hadirin sekalian. Kita perlu merenungkan Al-Quran dan mengamalkan ajaran Al-Quran. Wa qala alaihi salatu wassalam, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, man ja'alal qur'ana, barang siapa yang menjadikan Al-Quran amamahu, di depannya, maksudnya menjadi imam, kita jadi makmum, qadahu ilal jannah, maka Al-Quran akan menuntunnya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sholat berjamaah, imam ruku, makmum ruku, imam sujud, makmum sujud, imam duduk, makmum duduk, imam mengucapkan salam, makmum pun salam. Nah, itulah konsekuensinya orang yang beriman, orang yang masuk agama Islam, menjadikan Al-Quran sebagai imam. Kalau Al-Quran imam, kita makmum. Kalau Al-Quran pemimpin, kita mengikuti Al-Quran. Apa kata Al-Quran? Itulah yang kita katakan. Al-Quran melarang berzina, kita tinggalkan berzina. Al-Quran melarang mencuri, kita tinggalkan mencuri. Al-Quran melarang berjudi, kita tinggalkan berjudi. Al-Quran nyuruh sholat, kita sholat. Al-Quran memerintahkan puasa, kita puasa. Itu namanya Al-Quran imam, kita makmum. Nah, kalau seperti ini, qadamu ilal jannah, Al-Quran akan membimbing dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man ja'alahu, dan barang siapa yang menjadikan Al-Quran wara'a dhahrihi, di belakang punggungnya. Al-Quran dibelakangi, Al-Quran tidak diikuti, saqahu ilan nar, Al-Quran akan mendorong dia masuk ke dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Jadi dia ngakunya saja beragama Islam, ngakunya saja kitab sucinya Al-Quran, tetapi Al-Quran tidak mau dilaksanakan. Al-Quran melarang riba, dia mengerjakan praktek riba. Al-Quran melarang zina, dia berzina. Na'udzubillah min dzalik. Al-Quran nyuruh sholat, dia tidak sholat. Itu namanya membelakangi Al-Quran. Ngakunya saja dia kitab sucinya Quran, tetapi tidak mau melaksanakannya, maka saqahu ilan nar, Al-Quran akan mendorong dia, menceburkan dia ke dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Jadi usahakan kita berusaha sedikit demi sedikit, bertahap. Untuk benar tuh kita perlu bertahap, gak langsung jadi 100% benar. Nah, itu gak bisa, tetapi bertahap. Apa dulu nih perintah Allah yang kita istiqomah menjalankannya, kita rutin, nanti tambah lagi. Begitu juga larangan Allah kita tinggalkan hadirin sekalian. Hadisnya masih berlanjut. Di sini berarti cuplikannya. Kalau ada al-hadis, berarti hadisnya belum selesai, hanya cuplikannya saja yang diambil. Kalau ada al-ayah, berarti ayatnya belum selesai, masih ada lanjutannya, hanya potongannya saja, yang intinya, yang sesuai pembahasan saja yang ditulis di sini. Al-hadis, al-ayah itu berarti hadisnya masih berlanjut, al-ayah ayatnya masih berlanjut. Wa qala alaihi salam, Nabi alaihi salam bersabda, an-naru, neraka itu, ila fasakotil qurra'i, kepada orang fasik yang membaca Al-Quran, asra'u, lebih cepat, lebih dekat, minha, daripada neraka, ila abadatil awthan, daripada kepada penyembah berhala. Jadi penyembah berhala bermaksiat. Amat seorang yang tekun baca Quran
maksiat, maka neraka lebih dekat dan lebih cepat kepada pembaca Al-Quran yang bermaksiat pada Allah. Jadi seorang qori yang tekun membaca Al-Quran harus adabnya ditunaikan, dia berakhlak. Kalau seorang qori lalu melakukan dosa-dosa besar, lalu melakukan dosa-dosa, tidak melaksanakan perintah Allah, maka dosanya lebih besar daripada orang awam yang berbuat dosa. Jadi seorang qori itu harus lebih berhati-hati terhadap perintah Allah maupun larangan Allah. Perintah Allah tunaikan, itulah adab seorang qori. Larangan Allah tinggalkan, itulah adab maupun akhlak seorang qori. Hadirin sekalian, neraka itu lebih dekat kepada seorang qori yang bermaksiat daripada penyembah berhala. Wawaroda, dan dijelaskan dalam hadis annal qur'ana, bahwa Al-Quran gharibun, asing, fi jawfil zalimi, di tenggorokan, di mulut orang yang zalim. Al-Quran itu terasa asing, terasa aneh di mulut orang yang zalim. Biasanya orang zalim itu tidak suka membaca Al-Quranul Karim, bahkan mendengarkannya juga alergi. Hadirin sekalian, maka kita cinta Quran, cinta bacaan Al-Quran, senang mendengarkan Al-Quran, kemudian kita berusaha mengamalkannya sedikit demi sedikit. Wa annahu, dan sesungguhnya, kam min qori'in, banyak dari seorang qori, yaqra'ul Qur'an, yang membaca Al-Quran, wal Qur'anu yal'anuhu, padahal Al-Quran melaknatnya. Jadi banyak seorang pembaca Al-Quran dan Al-Quran melaknatnya, yaitu, nah ada penjelasannya, yaitu limukhalafatihi, karena tidak sesuai perbuatannya. Jadi tukang baca Quran kok perbuatannya banyak bermaksiat, kok larangan Allah dia kerjakan, perintah Allah dia tinggalkan. Nah, itu namanya seorang qori yang dilaknat oleh Al-Quran. Wa amaluhu ala khilafi ma yad'uhu ilaihi, amal perbuatannya bertolak belakang dari ajakan Al-Quran kepadanya. Jadi amal perbuatannya bertolak belakang, maka meskipun dia senang baca Quran, diundang ke sana kemari tampil, kemudian suaranya merdu, orang kagum, tapi dia tukang bermaksiat pada Allah, maka Al-Quran melaknatnya. Na'udzubillah min dzalik. Jadi kita usahakan senang baca Quran, cinta bacaan Al-Quran, senang mendengarkan Al-Quran. Jadi mendengarkannya saja dapat pahala. Fa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Jika Al-Quran dibacakan, dengarkanlah, maka kamu akan mendapatkan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Jadi mendengarkan bacaan Al-Quran saja dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wa balaghuna, telah sampai berita kepada kita, annahu, bahwa yu'maru bi unasin, diperintahkan di hadapan orang-orang banyak, min hamalatil Quran, yaitu pengemban Al-Quran, ilan nari, untuk masuk ke dalam neraka. Jadi ditonton oleh orang-orang banyak, ada seorang pengemban Al-Quran, pembaca Quran masuk ke dalam neraka. Qabla ubdatil asnami, sebelum penyembah berhala. Fayaqulu, orang itu berkata, ayubda'u bina, mengapa kami lebih didahulukan ya Allah, qabla ubdatil asnam, sebelum para penyembah berhala. Qala fayuqalu, maka dikatakan, lahum, kepada mereka, laisa man ya'rafu kaman la ya'rifu.
orang yang mengerti itu tidak sama dengan orang yang tidak mengerti. Jadi dia baca Quran, ngerti hukum, lalu dilanggar, gak sama dengan orang yang tidak mengerti. Nah, orang yang tidak mengerti dia masuk neraka juga tapi nanti. Tetapi orang yang ngerti agama duluan, itulah yang akan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah apabila dia melanggar perintah-perintah Allah maupun larangan-larangan Allah. Maka tidak ada pilihan bagi kita selain kembali kepada Al-Quranul Karim, melaksanakan ajarannya dengan sungguh-sungguh. Insya Allah kita termasuk orang-orang yang selamat di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa wa du'ain la yusma. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.